Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bersyukur banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang dengannya kita tidak menganggap kecil nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang berusaha konsisten untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembacaan kitab Al-Umdah atau Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang kita bacakan dari syarahnya, yaitu Syarah Taisirul Alam, dan kita sudah masuk Kitabus Shalah dan telah menyelesaikan 8 bab awal. Bab terakhir adalah bab al-adzan wal iqamah, dan insyaallah kita malam ini akan masuk pada bab ke-9, yaitu babu istiqbalul qiblah. Babu istiqbalul qiblah, bab tentang menghadap kiblat. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam sebelum membawakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani, beliau memberikan pengantar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qiblatul muslimin yal ka'batul musyarrafah. Kiblatnya kaum muslimin adalah Al-Ka'bah yang dimuliakan. Allati hiya unwanu tauhidihim wa wihdatihim wa muttajihu anzarihim. Yang Ka'bah tersebut yaitu alamat atau lambang dari ketauhidan mereka dan persatuan mereka dan bersatunya pandangan-pandangan mereka, wa multaqa qulubihim wa arwahihim, dan bertemunya hati-hati dan ruh-ruh mereka. Wa qad ja'ala Allahu hadhil ka'bata qiyaman linnas, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan Ka'bah ini qiyaman linnas, landasan kehidupan bagi manusia, fi ahwali dinihim wa dunyahum, pada kondisi agama dan dunia mereka. Pada ahwal atau kondisi-kondisi agama dan
dunia mereka. Wa amnan lahum 'inda syada'id, dan memberikan perlindungan atau keamanan bagi mereka ketika dalam keadaan genting. Yajiduna fi dhilliha at-tuma'ninatu atau at-tuma'ninata wal amna wal imana. Mereka menemukan pada naungannya, pada naungan Ka'bah, ketenangan, wal amna, dan keamanan, wal iman, dan keimanan. Wa baqa'uha tuhajju wa tuzaru huwa alamatu baqa'id dini wa qiyamihi. Dan ketika Ka'bah tersebut senantiasa dikunjungi ya, dalam rangka haji maupun ibadah yang lain di luar haji, yaitu umrah ataupun ibadah rutinitas biasa, hal itu sebagai tanda tetapnya agama Islam dan tegaknya agama ini. Wa kana Nabiyyu alaihi salatu wassalam qabla al-hijrati yastaqbilul Ka'bata wa Baitul Maqdis ma'an 'alal masyhur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, itu beliau masih tinggal di Mekah. Beliau ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah dan Baitul Maqdis sekaligus. Ya. Jadi beliau sholat di arah selatannya Ka'bah, karena Syam atau Palestina ataupun Baitul Maqdis adalah di arah utaranya Mekah, sehingga beliau sholat di bagian selatannya menghadap ke utara. Falamma hajara ilal Madinah, tatkala beliau berhijrah pindah ke Madinah, wa fihal Yahud, dan di dalam kota Madinah terdapat kaum Yahudi, iqtasara ala istiqbali Baitul Maqdis atau Muqaddas. Beliau mencukupkan salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ya. Yang mana Madinah ini adalah di arah utara Mekah. Di arah utara Mekah, sehingga beliau membelakangi Ka'bah al-Musyarrafah. Beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. 16 syahran, selama 16 bulan. Wa kana yatashawwaqu ila istiqbal Ka'bah, sehingga beliau menjadi kangen, menjadi rindu untuk menghadap Ka'bah. Asyrafi buq'ati 'alal ardh, yang mana Ka'bah ini adalah tempat paling mulia di muka bumi ini. Wa athari abil anbiya wa imamil hunafa, dan Ka'bah menjadi ada bekas ya. Di dalamnya ada bekas kaki dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, wa imamul hunafa, dan imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Itu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah bekas injakan kaki Nabi Ibrahim, bukan makam atau pekuburan beliau, bukan. Fasarafatil qiblatu ilal ka'bati fi sanati saniyati lil hijrah. Lalu berubahlah kiblat ke arah Ka'bah pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wastiqbalul qiblati fi sholati sabitun fil kitab, dan menghadapkan diri menghadap kiblat ya, menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat adalah sabit ya. Sabit di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebagaimana antum bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit. Itu dalam rangka berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala izin untuk menghadapkan diri ketika salat menghadap ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan kiblat dengan apa yang kau ridhoi.
ya yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Makkah Al-Mukarramah. Wa sunnati wal ijma', dan ditetapkan pula di dalam sunnah Nabi dan ijma'. Sunnahnya adalah beberapa hadis, insyaallah kita akan bacakan sebentar lagi. Sayati fi hadil hadis insyaallah taala, yang akan datang hadis-hadisnya insyaallah taala. Kita akan masuk ke hadis ke-65 atau hadis pertama tentang pembahasan kiblat ini, yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, itu Abdullah dan bapak beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi, beliau bertasbih. Bertasbih di sini adalah maksudnya salat sunnah, di atas punggung kendaraannya, haitsu kana wajhuhu, dimanapun tunggangan tersebut menghadap, yumi'u bi ra'sihi, beliau berisyarat dengan menganggukkan kepalanya sebagai ganti dari ruku dan sujud. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar sebagai perawi dari kalangan sahabat pun juga mengamalkannya sebagaimana beliau melihat dari Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat yang lain, kana yutiru ala ba'irihi, beliau SAW melakukan salat witir di atas unta beliau. Dan pada lafaz Muslim ada tambahan riwayat ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ya, selain beliau SAW tidak melakukan salat di atas kendaraannya, salat fardu. Dan dalam lafaz Imam Bukhari illal faraid, ya, beliau tidak melakukan salat di atas kendaraannya, salat-salat fardu, ya, yang 5 waktu. Mufradat asing dari hadis ini, kata Syekh Abdullah, yusabbihu ala dhahri rahilatihi, bertasbih di atas punggung kendaraannya, maksudnya lah salatun nafilah, salat sunnah. Ada tambahan faidah tentang nafilah ini menurut mazhab Hanafiyah, para pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bardawi. Sunnah menurut beliau ada 3 pembagian. Yang pertama adalah sunnatul huda, sunnatul huda. Yang kedua adalah az-zawaid, dan yang ketiga adalah an-naflu. Ya. Sunnatul huda adalah semacam sunnah-sunnah yang muakkad, sunnah-sunnah yang muakkad, yang ditekankan untuk dikerjakan. Lalu beliau mencontohkan sunnatul huda adalah semisal adzan dan iqamah, adzan dan iqamah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa di kalangan Hanafiyah adzan dan iqamah termasuk sunnah muakkad, bukan wajib. Walaupun Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam menguatkan pendapat wajibnya adzan dan iqamah. Saya sedikit mengulang pembahasan pekan yang lalu bahwasanya walaupun perbedaan antara adzan dan iqamah ini adalah berkisar antara wajib dan sunnah, tetapi kedua kelompok ulama tersebut bersepakat bahwasanya kaum yang meninggalkan adzan dan iqamah adalah wajib diingatkan dan diperangi apabila menolaknya. Kemudian az-zawaid adalah
sunnah-sunnah yang tidak ditekankan untuk dikerjakan. Lalu beliau mencontohkan semisal al-masyu ilal masjid hingga huduril jamaah, berjalan kaki menuju masjid ketika sholat jamaah. Dan ini sifatnya tidak dicela ketika tidak mengerjakannya. Misalnya ada seseorang yang karena ada udzur, beliau melakukannya dengan memakai sepeda ontel ataukah dengan sepeda motor, dengan mobil, maka orang tersebut tidak dikatakan meninggalkan sunnah. Yang dicela adalah ketika seseorang meninggalkan sunnatul huda atau sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah yang dianggap muakkad, ya, semisal sunan rawatib, kemudian adzan dan iqamah, dan seterusnya. Kemudian an-naflu adalah yang saya baca dari pengertian beliau, dari ta'rif beliau, adalah sepadan dengan kata mubah. Ya, walaupun ini perlu dikritisi ya. Ya, an-naflu itu menurut Imam Al-Bardawi di kalangan Hanafi adalah sinonim atau padan kata dengan mubah. Yaitu lam yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu ta'rikuhu. Tidak diberikan pahala pelakunya dan tidak dicela atau tidak dihukum ketika meninggalkannya. Ya, sekali lagi walaupun pengertian beliau terhadap kata-kata an-nafl atau yang sifatnya nafilah adalah perlu ditinjau ulang. Baik, kita bahas kembali dari Gharibul Hadis. At-tasbihuna yuradu bihi salatun nafilah min tasmiyatil kulli bismil ba'd, dengan menamakan untuk seluruhnya dengan nama sebagainya. Kata nafilah, salat nafilah disebut tasbih karena di dalam surat tersebut ada tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, dan bacaan tasbih lain ketika rukuk dan sujud. Wa qad khassatin nafilatu bismi tasbih, sehingga salat nafilah dalam hadis ini dikhususkan dengan nama tasbih. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa dzalika urfun syar'i, dan ini adalah kebiasaan yang masyru', tidak menyelisihi syariat. Kebiasaan yang berdasarkan syariat. Kemudian kata asing kedua adalah al-maktubah, yang ditetapkan, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan. Kemudian ar-rahilatu, makna dalam hadis ini adalah an-naqatul lati tasluhu li antarhal, yaitu unta yang digunakan untuk bepergian. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala dalam makna umum dari hadis ini, yaitu kata beliau, al-ghalibu fi syari'ati anna salatal fardhah wa salatan nafilati tashtarikani fil ahkam. Yang nampak pada syariat bahwasanya salat fardu dan salat sunnah keduanya tergabung dalam hukum yang sama. Wa hadza huwal aslu fihima, dan ini adalah pondasi awalnya. Ya. Maksud beliau seakan-akan hadis ini boleh digunakan untuk mengerjakan salat fardu dan salat sunnah di atas kendaraan. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Tatkala datang yang menjelaskan salah satunya dari hukum, maka itu berlaku juga untuk yang lain. Berlaku juga untuk yang lain. Misalnya datang sebuah hadis yang menceritakan hukum pada saat salat fardu, maka ini juga digunakan pada saat salat sunnah. Lalu beliau memberikan perincian, walakinnahu yujadu ba'dul adillah allati takhussu ihdahuma bi hukmin dunal ukhra. Akan tetapi terdapat sebagian dalil yang mengkhususkan
salah satunya dalam hukum dan tanpa yang lainnya. Semisal hukum berdiri di dalam sholat fardu adalah rukun, tetapi di dalam sholat sunnah adalah sunnah atau mustahab. Termasuk dari sunnah-sunnah sholat di dalam sholat sunnah. Berdiri, saya ulang lagi, berdiri dalam sholat fardu adalah hukumnya rukun, tetapi di dalam sholat sunnah ini bukan termasuk rukun. Wal ghalibu ala hadhil furuq bainahuma takhfiful ahkami fin nafilah dunal fardhah. Dan yang nampak dalam perbedaan ini di antara keduanya adanya keringanan hukum dalam salat nafilah yang tidak ada pada salat fardu. Di antaranya adalah hadal hadisul ladzi ma'ana, di antaranya hadis yang kita bahas ini. Adanya keringanan tidak menghadap ke arah kiblat di dalam salat nafilah. Fa innahu lamma kana al-matlubu taktsiru nawafil shalah wal ishtighal biha khufifa fiha. Ya. Tatkala dituntut seseorang itu banyak melaksanakan salat sunnah dan sibuk dengannya, maka diringankan hukum yang ada dalam salat sunnah tersebut. Maka sallallahu alaihi wasallam yusalliha fis safari ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika bepergian di atas punggung kendaraannya, yaitu di atas unta beliau, kemanapun unta tersebut menghadap. Walau lam takun tijahal kiblah, walaupun unta tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Wa yumi'u bi ra'sihi isyaratan ila ruku'i was sujud, dan beliau menganggukkan kepalanya sebagai isyarat, sebagai tanda ketika rukuk dan sujud. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw minar rawatib, dan tidak ada perbedaan apakah salat sunnah tersebut salat sunnah mutlak ataukah rawatib, pengiring salat fardu, aw minas salawati dawatil asbab, ataukah salat-salat yang memiliki sebab khusus. Lihada kana yusalli ala rahilati akidud nawafil wa huwal witr. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW salat di atas kendaraan beliau dengan salat yang paling ditekankan, yaitu salat witir. Ya, keterangannya ada pada hadis setelahnya, insyaallah, yaitu salat witir ini. Hadis ke hadis ke-67 kalau tidak salah. Baik. Kita lanjutkan. Amma salawatul khamsu wal maktubat fa wuquha qalilun la yushaghilul musafiru fiha. Adapun salat yang 5 waktu, maka terjadinya itu sedikit sehingga tidak menyibukkan orang yang bepergian di dalamnya. Wa yajibul i'tina'u biha wa takmiluha, sehingga wajib untuk diperhatikan ya kesempurnaannya dan kelengkapannya, termasuk diantaranya adalah menghadap ke arah kiblat. Falida, oleh karena itu la tasihhu 'ala rahilati illa 'inda dharurah. Salat wajib 5 waktu tidak sah dikerjakan di atas kendaraan kecuali ketika darurat. Misal antum yang bepergian dengan kendaraan pribadi, hendaknya sholat ketika berhenti dari kendaraan, apakah di atas tanah lapang ataukah di dalam masjid. Adapun ketika kendaraannya bersifat umum, semisal pakai bis, pakai kereta, pakai pesawat, sehingga tidak memungkinkan untuk minta berhenti, maka sholatlah sebagaimana keadaan antum di atas kendaraan.
Hukum-hukum yang terdapat pada hadis pertama ini dikatakan oleh Syekh Abdullah, yang pertama adalah jawazu sholatin nafilah fis safari ala rahilah. Bolehnya salat sunnah di saat bepergian di atas kendaraan. Wa fi'l Ibnu Umar lahu aqwa min mujarradir riwayah. Dan perbuatan Ibnu Umar adalah dalil paling kuat dari sekedar periwayatan beliau. Beliau meniru apa yang beliau lihat dari Nabi Muhammad SAW dengan juga sholat di atas kendaraan. Kemudian yang kedua, zahabal imamu Ahmadu wa Abu Saurin ila istiqbalil qiblati hala ibtida'i as-shalah. Al-Imam Ahmad dan Abu Saur berpendapat hendaknya seseorang menghadap kiblat ketika memulai sholat. Wa dzalika li hadis Anas min annahu kana sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan hadis Anas bin Malik yang mana disebutkan dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa'a fi safar istaqbala binaqatihi al-qiblata. Apabila beliau ingin melakukan salat sunnah ketika safar, beliau menghadapkan unta beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat. Tsumma shalla haitsu wajjahu rikabahu. Lalu beliau salat setelah itu kemanapun unta itu menghadap. Wa dhahirul hadis al-umum. Adapun dhahir hadis ini adalah menyebutkan keumumannya. Ya, tidak disebutkan apakah harus diarahkan ke kiblat dulu ataukah tidak. Tetapi diperinci dalam hadis Anas bin Malik hendaknya diarahkan dahulu ke arah kiblat. Adapun misalnya dalam keadaan kondisi kita saat ini, konteksnya adalah misalnya kita sholat di atas kendaraan, misalnya di atas kereta mengarah ke timur, ya tidak mungkin kita keretanya diarahkan ke barat dulu, tetapi kita hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Adapun nanti keretanya mengarah ke selatan, misalnya ke Solo ataukah agak ke utara, maka tidak masalah. Pertama-tama kita lihat di Google Map ataukah di kompas ya, kompas elektronik, arah kiblatnya di sebelah mana, maka kita arahkan wajah kita ke sana dulu. Adapun nanti keretanya misalnya atau mobilnya belok-belok tidak masalah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada mujawazil fardhah ala rahilati bila darurah. Tidak boleh salat fardu di atas kendaraan tanpa alasan yang darurat. Qala ulama'u li alla yafutahu al-istiqbal. Para ulama mengatakan agar tidak hilang kesempatan untuk menghadap ke arah kiblat. Fa innahu yafutuhu dzalika huwa raqib, karena akan sangat berpotensi seseorang kehilangan kesempatan menghadap kiblat ketika dia mengendarai kendaraan. Sekali lagi, ini apabila memungkinkan kendaraan tersebut untuk berhenti untuk melakukan sholat, ya. Apakah sholat yang sifatnya tidak dijamak seperti sholat subuh, ataukah sholat yang bisa dijamak semisal zuhur dan asar, ataukah maghrib dan isya. Amma inda darurati min khaufin aw salin fayasih. Adapun ketika darurat, semisal ketika takut ataukah bahaya, maka tidak masalah dan sah salat fardunya. Yang keempat, anal ima'a huna yaqumu maqamar ruku' was sujud. Bahwasanya berisyarat dengan menganggukkan kepala adalah menggantikan posisi ruku dan sujud. Jelas insyaallah. Yang kelima, anna qiblatal mutanaffil ala rahilati hiyal wijahatul lati huwa mutawajjihun ilaiha. Kiblatnya orang yang salat sunnah ketika di atas kendaraan adalah menghadap sebagaimana kendaraannya menghadap, ya. Kemanapun kendaraannya menghadap. Tentunya tadi setelah berusaha ke arah kiblat terlebih dahulu. Yang keenam,
anal witra laisa biwajibin. Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya witir bukan sesuatu yang wajib. Hatta pada diri Rasulullah SAW sendiri. Karena beliau juga melakukan witir di atas kendaraan. Haitsu shallaha alaihi salatu wasallam ala rawahilah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir ini di atas kendaraan milik beliau. Kemudian yang ketujuh ada kaidah annahu kullama uhtija ila syai'in dakhalahu at-taysiru wa tashil. Setiap kali dibutuhkan kepada sesuatu maka masuk padanya keringanan dan kemudahan. Kullama uhtija ila syai'in dakhalahu at-taysiru wa tashil. Sebagaimana kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Wa hadza min ba'di al-tafillahi al-mutawaliyah ala ibadihi. Dan ini adalah sebagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hambanya. Kemudian yang kedelapan, samahatu hadhihi syari'ati wa targhibul ibadi fil istiyadi minat ta'at, yaitu keluasan syariat ini, keluasan syariat Islam yang mana tidak saklek dalam menerapkan hukum, ya. Ada kalanya hal ini dibolehkan dan ada kalanya tidak pada kondisi yang lain, dan motivasi bagi seorang hamba agar menambah dalam ketaatan berupa ibadah, bitashili subuliha, dengan kemudahan jalan-jalannya. Walillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, dzakara San'aniyu anna alfadha hadzal hadis majmu'atun min idati riwayatin fil Bukhari wa Muslim. Al-Imam As-San'ani menyebutkan bahwasanya lafaz-lafaz hadis ini terkumpul dari beberapa riwayat di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa annahu laisa fi sahihain riwayatu hakadha lafdhiha. Akan tetapi menurut beliau, menurut Al-Imam As-San'ani, riwayat-riwayat tersebut tidak terdapat dalam kitab Sahihain sebagaimana lafadznya. Berarti lafadznya berbeda. Ini berarti periwayatan dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah kumpulan dari maknanya. Karena ketika dicek ulang oleh Al-Imam As-San'ani tidak ada satupun riwayat dengan lafaz-lafaz ini. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ke-10, ya, saya bacakan fawaidnya sampai terakhir, insyaallah kita dengarkan adzan setelah ini. La yastadillu bihadzal hadisi ala anna al-khafdha fi sujudi aktsar minar ruku'. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya lebih rendah ketika sujud itu lebih banyak dari ruku', yaitu posisi sujud itu lebih rendah mengangguknya ketika sujud daripada ketika ruku'. Wa inna madzalika fi hadis Jabirin. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya posisi sujud lebih rendah daripada ruku' adalah ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah tatkala beliau mengatakan jitu wa huwa yusalli ala rahilatihi. Aku datang sedangkan Nabi SAW salat di atas kendaraannya nahwal masyriq, menghadap ke arah timur. Wasujudu akhfadu minar ruku', dan sujud beliau itu lebih rendah dari ruku' beliau. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian faidah ke-11, dhahaba jumhurul ulama ila jawazi tarkil istiqbali fi safarit tawil wal qasir. Jumhur ulama berpendapat bolehnya meninggalkan menghadap kiblat pada safar baik yang panjang maupun yang sebentar. Ila malikan, kecuali mazhab Maliki.
mazhab Imam Malik. Beliau menyaratkan bolehnya tidak menghadap kiblat hanya pada safar yang panjang. Faqad khassahu bis safari alladhi taqsuru fihi shalat. Beliau menyaratkan atau mengkhususkan bahwasanya bolehnya tidak menghadap ke arah kiblat hanya pada safar yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Wala yuwafiquhu ahadun ala dzalika. Tetapi pendapat beliau ini tidak disetujui oleh seorang pun dari kalangan ulama. Wallahu taala alam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal jamaah Masjid Muhammad Ramadan, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masuk pada hadis ke 66 dari awal kitab. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, bainaman nasu bi Quba fi salati subh. Ketika manusia atau masyarakat berada di Kuba saat salat subuh, idz ja'ahum atin, tiba-tiba datang kepada mereka orang yang datang. Tatkala masyarakat saat itu sedang melakukan salat subuh dan belum selesai. Orang tersebut mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad unzila alaihi lailata, telah diturunkan kepada beliau pada suatu malam Quran, itu ayat Al-Qur'an. Wa qad umira, ya, Al-Qur'an di sini adalah maksudnya adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama, tadi yang saya bacakan. Wa qad umira an yastaqbilal qiblah, an yastaqbil Ka'bah, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbaluha, lalu masyarakat di Kuba tersebut, di Masjid Kuba tersebut, menghadap ke arah kiblat. Wa kanat wujuhum ila Syam, yang tadinya wajah-wajah mereka menghadap ke arah Syam, fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka pun berpaling menunjukkan wajah-wajah mereka menghadap ke arah Ka'bah. Yang tadinya menghadap ke utara, lalu mereka berpaling menghadap ke selatan. Makna umum dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Basam, taqaddama annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa fiha katsirun al-yahud, iqtadat al-hikmatu ar-rasyidah an takuna qiblatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimin qiblatal anbiya'i as-sabiqina Baitul Maqdis. Telah berlalu penjelasannya, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang mana di dalam Madinah tersebut terdapat banyak orang-orang Yahudi, ya, mereka mencibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kehidupan mereka dikritisi oleh Nabi, tetapi kiblatnya diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau merasa malu. Beliau banyak membawakan ayat tentang celaan terhadap Yahudi, tetapi kiblatnya sama dengan kaum Yahudi, yaitu arah Baitul Maqdis. Yang mengharuskan hikmah dari syariat itu mengharuskan untuk menghadapkan arah wajah-wajah ketika sholat menghadap kiblatnya kaum Nabi, kiblatnya para anbiya, para nabi sebelumnya, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Fasallu ila tilkal qiblah 16 syahran. Mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan, atau 17 syahran, atau 17 bulan. Ya, kita lihat dulu dalam catatan kaki, kata Quba, ya, Quba itu boleh dimatkan itu dengan tambahan hamzah atau tanpa tambahan hamzah, Quba gitu. Kemudian dalam
catatan kaki kedua, antara yang 16 dan 17 bulan, di dalamnya terdapat pendapat lain, fihi aqwalun ukhra ghairu hadainil qaulaini. Selain dari pendapat antara 16 atau 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis tanpa menghadap ke arah kiblatnya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Walakinnahuma asahhu tilkal aqwal. Akan tetapi pendapat yang menyatakan 16 atau 17 bulan itu adalah lebih kuat dibandingkan dengan pendapat-pendapat lain. Karena antara 16 dan 17 bulan tersebut terdapat di dalam Sahih Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Lalu Syekh Abdullah melanjutkan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatashawwaqu ila sarfihi ila istiqbalil Ka'batil Musyarrafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa rindu untuk mengarahkan atau mengubah kiblatnya ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit dalam rangka berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya doa menghadap ke langit di luar salat itu disyariatkan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan kiblat sebagaimana yang engkau ridhai untuknya. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Fa kharaja ahadu sahabati ila Masjid Quba bi dhahiril Madinah, maka keluarlah seorang sahabat menuju ke Masjid Quba di pinggiran kota Madinah. Fa wajada ahlahu lam yuballighum nashul qiblah. Sahabat tersebut di sini tidak disebutkan namanya, mendapati penduduk Kuba belum sampai kepada mereka penasahan atau penghapusan kiblat ke arah Syam atau ke arah Baitul Maqdis. Wa yusalluna ilal qiblatil ula. Mereka tetap salat menghadap ke arah kiblat yang pertama. Fa akhbaruhum bi sarfil qiblati ilal Ka'bah. Maka beliau mengabarkan kepada penduduk Kuba untuk mengubah kiblat ke arah Ka'bah. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad anzala ilaihi Qur'an fi dzalik, karena telah diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan arah kiblat tersebut. Yushiru ilal ayati as-sabiqah, yang mana beliau atau sahabat tersebut mengisyaratkan kepada ayat yang tadi disebutkan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbal Ka'bata fi shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kiblatnya ke arah Ka'bah di dalam salat. Famin fiqhihim wa sur'ati fahmihim wa sihhatihi, maka dengan kefakihan penduduk Kuba dan cepatnya mereka faham terhadap ucapan sahabat tersebut, istadaru an jihati Baitul Maqdis qiblatahum al-ula ila qiblatim as-saniyah al-Ka'bati al-Musyarrafah. Maka mereka berpaling dari arah kiblat yang pertama yaitu Baitul Maqdis ke arah kiblat mereka yang kedua yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah. Maka bisa kita simpulkan dari hadis ini, hadis kedua dari pembahasan arah kiblat ini, yang pertama adalah al-qiblatu awal hijrati kanat ila Baitul Maqdis tsumma sarafat ila Ka'bah. Kiblat kaum muslimin sejak diturunkannya syariat salat 5 waktu adalah mengarah ke Baitul Maqdis, lalu dirubah ke arah Ka'bah. Ini tentunya ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun ketika di Mekah, mereka menghadap 2 kiblat sekaligus. Maksudnya apa? Satu arah atau satu jalur. Kemudian yang kedua, anna qiblatal muslimina istaqarrat 'alal Ka'batil Musyarrafah. Bahwasanya kiblat kaum muslimin adalah tetap di
Ka'bah al-Musyarrafah. Fal wajibu istiqbalu 'ainiha 'inda musyahadatiha. Maka wajib bagi seorang yang menyaksikannya, yaitu hadir langsung di area sekitar Ka'bah, untuk menghadapkan matanya dan melihat Ka'bah tersebut ketika sholat. Wastiqbalu jihatiha 'indal bu'di anha, dan menghadapkan arahnya saja ketika jauh dari Ka'bah. Hanya menghadapkan saja. Adapun ketika melihat langsung tidak boleh melenceng sedikit pun. Pada pembahasan faidah kedua ini ada sebentuk keringanan. Keringanan bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah agar tidak terlalu takalluf, memberatkan diri untuk menghadapkan ke arah Ka'bah sesuai dengan derajatnya, sangat akurat seperti itu ya. Dan memang sifatnya adalah dhonni, perkiraan saja. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan ketika melihat orang yang salatnya hanya menghadap ke barat saja lalu mengatakan salat mereka tidak sah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, anna afdhalal buqa huwa baitullah. Sebaik-baik tempat yaitu rumah Allah, al-Masjidul Haram. Li'anna al-qiblata uqirat alaihi, karena kiblat tetap di atas atau di area Masjidil Haram. Wala yaqiru hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azim wa hadil ummatu al-mukhtar illa ala afdalil asya. Dan tidaklah menetapkan ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui atau menetapkan begitu pula umat beliau yang terpilih, melainkan terhadap sesuatu yang paling utama di dalam mereka mengarahkan salat-salat mereka, melainkan pada tempat yang paling utama, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian yang keempat, jawazun naskhi fi syariah, bolehnya penasahan atau penghapusan hukum di dalam syariat. Tentunya ini yang berhak untuk menghapus hukum adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan kita sebagai kaum muslimin. Khilafan lil yahudi wa man syaya'ahum min munkirin nas. Berbeda dengan kaum Yahudi dan orang yang mengikuti jalur mereka yang mereka mengingkari adanya penasahan di dalam hukum syariat. Kemudian yang kelima, anna man istaqbala jihatan fi shalah summa tabayyana lahu al-khata'u asna as-shalah istadara wa lam yuqatti'ha. Siapapun yang menghadapkan suatu arah di dalam salat selain arah kiblat, lalu jelas baginya kesalahan tatkala salatnya belum selesai ya, masih di dalam kondisi salat, maka hendaknya dia segera berpaling ke arah kiblat dan tidak memutus salatnya, tidak membatalkan salatnya. Dia tetap melanjutkan salatnya dan tinggal menghadap ke arah kiblat, yaitu Al-Masjidil Haram. Wa ma madha min salatihi sahih. Adapun apa yang sudah berlalu dari salatnya, yang sudah dia kerjakan dengan menghadap selain arah kiblat, maka sah karena ketidaktahuannya. Adapun ketika dia sudah tahu, maka dia tidak perlu mengulangi dari awal. Hanya saja dia lanjutkan salatnya dengan memalingkan atau mengarahkan badannya ke arah kiblat. Sebagaimana praktek oleh penduduk Kuba ketika mereka diberitahu oleh seorang dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian yang keenam, annal hukma la yulzimul mukallaf. Bahwasanya hukum tidak diwajibkan bagi seorang mukallaf illa ba'da bulughihi, melainkan setelah sampainya pensyariatan itu kepadanya, sampai dalil kepadanya. Fa innal qiblata huwilat fa ba'da tahwili wa qabla an yablu ahlu Quba al-khabar sallau ila Baitul Maqdis.
Karena sesungguhnya kiblat itu telah dirubah, ya, diganti. Dan setelah adanya perubahan, tetapi khabar itu, berita tersebut belum sampai kepada penduduk Kuba. Mereka masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Falam yu'idu sholatahum. Akan tetapi, walaupun berita tersebut belum sampai kepada mereka, kalau telah sampailah berita tersebut kepada mereka, maka sholat-sholat yang mereka kerjakan setelah turunnya berita tersebut tidak perlu diulangi oleh mereka. Karena berita turunnya perubahan kiblat itu belum sampai kepada mereka, sehingga tidak diwajibkan sampai mereka tahu. Ini yang keenam, dan bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan hal-hal yang lain. Yang ketujuh, ana khabar al-wahid as-siqah id haffat bihi qara'inul qabul yusaddaqu wa ya'malu bihi. Bahwasanya berita seseorang yang terpercaya, ketika orang yang menyampaikannya itu memenuhi indikasi-indikasi yang bisa diterima, maka berita tersebut dibenarkan dan bisa diamalkan. Wa in abtala ma huwa mutaqarrir bi tariqil ilm, walaupun membatalkan apa yang sebelumnya dia terima dari jalur ilmu. Ya, semisal dahulu masyarakat Kuba menerima berita dari Rasulullah bahwasanya arah kiblat kaum muslimin adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini berita yang sahih, mutawatir. Tetapi ketika datang seorang sahabat, yang mana setiap sahabat itu pasti adil, pasti diterima beritanya, maka masyarakat Kuba pun langsung merubah kiblat mereka ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, walaupun yang datang hanya satu orang. Dengan catatan apa? Satu orang tersebut tidak diragukan beritanya. Adapun ketika diragukan beritanya, maka masih perlu ditinjau ulang dan perlu dikuatkan dengan berita orang lain. Ya, semisal kasus adanya salam 3 kali ketika bertamu, yaitu kasus yang terjadi antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Umar bin Khattab. Beliau tidak langsung menerima khabar dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mencari referensi lain dari selain Abu Musa al-Asy'ari tentang ketika seseorang bertamu 3 kali dan tidak dijawab lalu kembali. Karena saat itu Umar bin al-Khattab itu marah. Abu Musa bertamu ke Umar, Assalamualaikum, tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, 3 kali tidak dijawab, maka sebenarnya Umar mau keluar, mau menerima atau menyambut Abu Musa, tetapi setelah 3 kali salam itu ternyata Abu Musa menghilang kembali, maka beliau pun marah. Lalu ditanyakan, apa alasanmu demikian? Maka itu diberitakan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau belum begitu memastikan, sehingga beliau merujuk pada sahabat-sahabat lain, apakah apa yang dibawakan oleh Abu Musa ini benar atau tidak. Setelah hilang keraguan tersebut, maka Umar pun menerima khabar dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang ke-8, wa fihi anal amal walau katsiran fis salati idza kana li maslahatiha masyru'. Di dalamnya ada faidah, ada pelajaran bahwasanya gerakan yang banyak di dalam salat, di luar gerakan salat itu sendiri, apabila berkaitan dengan kemaslahatan, maka hal itu disyariatkan. Kaitannya dalam hal ini adalah mengubah arah ke arah kiblat. Semisal orang yang datang ke tempat lain yang dia masih bingung ya arah kiblatnya. Lalu misalnya dia meyakini arah kiblatnya arah ke sana, misalnya ke arah utara, tetapi dia meyakini itu arah ke barat. Lalu di tengah salat dia dikasih tahu, diberitahu oleh temannya bahwa sini salah, harusnya ke arah sini, maka dia berubah. Tentunya banyak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat,
maka hal ini tidak membatalkan sholat karena berkaitan dengan manfaat sholat itu sendiri. Kemudian yang kesembilan, wa fi dalilun ala qabuli khabaril hatif wala silki fi dukhuli syahri Ramadan. Di dalamnya terdapat dalil atas diterimanya berita dari telepon maupun internet, ya. La silki itu nirkabel, tentang masuknya bulan Ramadan, au khurujiha, ataupun selesainya bulan Ramadan menuju ke bulan Syawal. Wa ghairi dzalika minal akhbaril muta'alliqah bil ahkami syar'iyyah. Dan selain itu dari berita-berita yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Semisal masuknya bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Li'annahu wa in kana nuqilal khabar min fardin ila fardin illa annahu qad haffa bihi min qara'is sidqi ma yaj'alun nafsu tatma'innu wa la tartabu fi sidqil khabar, ya. Walaupun hal itu diterima dari individu per individu, ya. Akan tetapi apabila memenuhi kriteria jujur, bukan hoax, dan jiwa pun merasa tenang, tidak ada keraguan dalam kejujuran orang yang memberikan kabar tersebut, maka beritanya diterima. Tentunya setelah adanya tajribah, adanya pengalaman yang berulang-ulang. Uyyidat dzalik, yang menguatkan hal tersebut. Misalnya berita dari seseorang yang dia sudah dikenal kejujurannya, tidak pernah dikenal satu kali pun berbohong, maka beritanya diterima walaupun hanya dari satu orang. Faidah ke-10, qala Tahawi fil hadisi dalilun ala anna man lam ya'lam bi fardillahi ta'ala wa lam tablughu da'watu fal fardu ghairu lazim lahu. Ini hampir sama dengan faidah ke-6. Al-Imam Tahawi mengatakan pada hadis ini terdapat dalil bagi orang yang belum tahu tentang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan belum sampai dakwah kepadanya, maka kewajiban tersebut belum diwajibkan terhadapnya. Tetapi ini bukan dalil seseorang menghindari belajar, ya. Bukan dalil seseorang beralasan untuk tidak belajar karena takut diwajibkan berbagai kewajiban terhadapnya. Wal hujjatu ghairu qa'imatin alaihi, dan hujjah belum tegak terhadapnya. Wa zadal usuliyun anal fahma syartut taklif, dan ahli usul menambahi bahwasanya kefahaman adalah syarat adanya taklif, pensyariatan, kebebanan syariat. Walaupun dalil tersebut sudah sampai kepadanya, tetapi dia belum paham, ya, terutama bagi yang awam bahasa Arab atau mungkin pemahamannya masih dangkal, maka dia belum diwajibkan sampai dia paham. Wa Ibnu Taimiyah fi misli hadza qaulan, dan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang semisal ini beliau memiliki dua pendapat. Haduhuma muwafiqun lima dzakar, dan salah satunya sesuai dengan apa yang di lima dzukir, ya, sesuai apa yang disebutkan. Terkait dengan khabar wahid di sini ada satu faidah tentang perbedaan antara ziyadatus siqah dan khabar syadz. Dan ini tentunya perlu pembelajaran yang sangat panjang tentang ziyadatus siqah, tambahan dari orang yang terpercaya, dan hadis syadz, yaitu diterimanya khabar seorang siqah tatkala isi matan atau isi beritanya tidak bertentangan dengan apa yang ausak minhu, dari jamaah yang lebih siqah dari seorang tersebut. Ya, contohnya begini,
Semisal ada 10 pelajar, satu di antaranya jarang-jarang berangkat belajar, ya. 9 di antaranya memberi berita, menghabarkan suatu dari gurunya itu sama semua, ya, sama semua. Maka apabila ada satu yang siqah, ada tambahan riwayat, ya mungkin karena ngopi bareng berdua atau lagi jalan berdua safar, maka ketika isi beritanya tidak bertentangan dengan yang 9 orang tersebut, maka diterima. Itu khabar ziyadatus siqah. Yang dalam ini ada perbincangan yang panjang antara apakah menggerakkan jari ketika sholat itu termasuk ziyadatus siqah ataukah khabar syadz. Syadz itu adalah seorang siqah menghabarkan suatu berita yang menyelisihi jamaah yang lebih ausak darinya, lebih terpercaya darinya. Para imam-imam yang dikenal belajarnya rutin, tidak pernah bolos, tidak pernah uzur, tidak hadir, tidak ada satupun yang membawakan berita tersebut, ternyata datang ujuk-ujuk satu yang jarang hadir dengan berita yang menyelisih jamaah yang lebih siqah darinya. Maka kaidah dari ilmu mustalah hadis, kabar yang datang dari seorang yang siqah yang menyelisih dari yang ausak, dari yang lebih siqah darinya, maka termasuk berita yang syadz. Ini apabila kondisinya siqah dengan siqah. Adapun apabila yang datang adalah orang yang soduk, soduk itu jujur tetapi hafalannya begitulah, tidak kuat, maka termasuk mungkar. Mungkar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sebutkan satu hadis lagi menyelesaikan bab istiqbalul kiblah. Hadis ke-67, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala qol, beliau mengatakan, An Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu. Kami menyambut Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, hina qadima min Syami, ketika beliau datang dari Syam. Falaqinahu bi'ainit tamr, maka kami menemui beliau di Ainut Tamr. Ainut Tamr adalah baldatun ala hududil Iraq al-Gharbiyah, yaitu tempat perbatasan Irak di sebelah barat. Yaksuru fiha tamr, yang mana perbatasan tersebut terdapat banyak kurma di daerah tersebut. Fara'aituhu yusalli ala himarin, aku melihatnya, yaitu Anas bin Sirin melihat Anas bin Malik sholat di atas himarnya, di atas keledainya. Wa wajhu min dal janib, yakni an yasaril qiblah. Adapun wajahnya menghadap ke samping kiblat, yaitu di sebelah kiri kiblat. Faqultu, maka Anas bin Sirin mengatakan, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah, aku melihatmu salat tidak menghadap kiblat. Faqal, maka Anas bin Malik mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka aku pun tidak melakukannya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tidak menghadap kiblat, ya, ketika di atas kendaraan, maka aku pun tidak melakukannya. Mufradat asing dari hadis ini yaitu Anas bin Sirin, akhul imamul kabir wa tabi'i syahir, yaitu saudara imam senior dan tabi'in yang terkenal, yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah saudara kandung beliau. Kemudian makna global dari hadis ini, qadima Anas, ya. Oh ya, di sini ada hasyiah. Hasyiah yang pertama, ini adalah riwayat Al-Bukhari. Adapun riwayat Muslim, hina qadima Syam, tatkala Anas bin Malik datang ke Syam. Berbeda tadi qadima min Syam, datang dari Syam. Jadi balik lagi ke area Madinah. Tapi pada riwayat Muslim adalah ketika mendatangi Syam.
dengan tidak adanya kata-kata min di situ, harful jar. Al-Qadhi Iyad mengatakan rahimahullah taala wa qila innahu wahim. Ini adalah kebingungan atau kesamaran bagi sebagian perawi. Wa anna shawaba isbatuha, dan yang benar adalah adanya harful jam min di situ. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan riwayat Muslimin sahihah. Yang benar adalah riwayat Muslim. Maknanya la talaqina fi ruju'ihi hina qadima Syam. Kami menyambutnya atau menemui ketika Anas bin Malik balik dari Syam. Itu ketika balik lagi ke Madinah. Ketika kembali dari Syam dan balik lagi ke Madinah. Kemudian Syekh Abdullah mengatakan summa tabayyana, oh ya di makna global di sini. Qadima Anas bin Malik asy-Syam. Anas bin Malik datang ke Syam, wa li jalalati qadrihi wa sa'ati ilmihi istaqbalahu Syam. Imam Anas bin Malik datang ke Syam, dan karena kemuliaan kadar beliau sebagai seorang sahabat dan luasnya ilmu beliau, maka penduduk Syam pun menyambutnya. Tetapi diperjelas oleh Syekh Abdullah, summa tabayyana lana anna alladhi istaqbalahu huwa Anas bin Sirin minal Basrah. Maka jelaslah bagi kami bahwa saya yang menyambutnya adalah Anas bin Sirin dari Basrah. Istaqbalahu hina ruju'ihi minasyam. Ya. Beliau menyambutnya ketika kembali dari Syam. Wa alama dzakaru annahu maula Anas ibn Malik. Bahwasanya Anas bin Sirin adalah maula dari Anas bin Malik. Anas bin Sirin adalah maula dari Anas bin Malik ketika beliau datang dari Syam, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan keliru apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad wallahu taala alam. Fa dzakara rawi wa huwa ahadul mustaqbilin, dan rawi mengatakan atau menyebutkan, yang mana rawi ini adalah salah satu yang menyambut Imam sahabat Anas bin Malik, annahu ra'ahu yusalli ala himarin. Mana Anas bin Sirin melihat Anas bin Malik salat di atas keledai. Wa qad ja'ala al-qiblata an yasarihi, dan menjadikan kiblat yaitu arah Ka'bah itu di bagian kirinya, itu menyelisih arah Ka'bah. Fasalahu an dzalika, maka Anas bin Sirin bertanya tentang hal tersebut, maka Anas bin Malik mengabarkan atau memberitakan bahwasanya Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad SAW yaf'alu dzalik, mengerjakan hal yang demikian. Wa annahu law lam yarahu yaf'al hadza lam yaf'alhu. Seandainya Anas bin Malik tidak melihat Nabi SAW salat tidak menghadap ke arah Ka'bah ketika di atas kendaraan, tentunya Anas bin Malik tidak melakukannya. Ada 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hadis lam yubayyin salat Anas hadza afardun hiya am nafal. Hadis ini tidak menjelaskan salat yang dikerjakan oleh Anas, apakah itu salat fardu ataukah salat nafilah. Wa minal ma'lumi annaha nafil. Dan yang sudah diketahui adalah salat yang dikerjakan pada waktu itu adalah salat nafilah. Li'annahu al-ma'hudu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperkuat oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ra'ahu Anas wa ghairuhu, yang dilihat oleh Anas bin Malik dan selain beliau. Itu hadis pertama dari bab ini, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, anna qiblatal musalli 'ala rahilah haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Kiblatnya orang yang sholat di atas kendaraan adalah menghadap kemanapun kendaraannya menghadap. Yang ketiga, jawazu sholatin nafilah 'ala rahilati fis safar walau himaron.
Bolehnya salat nafilah di atas kendaraan ketika safar, walaupun di atas keledai. Walaupun di atas keledai. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang bisa kita bacakan malam ini dengan sedikit faedah dari yang saya baca dan saya pelajari di kitab lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada? Jika demikian, maka majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum min kulli khata' wa zalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.